kita membacakan mengurai penjelasan Imam Sanusi tentang makna Alhamdulillah, makna Rabb, makna Al-Alamin, bahwa alam itu ada dalam diri kita sangat banyak dan jumlah alam secara global 18.000. Di dalam diri kita semuanya itu ada miniaturnya. Maka tubuh ini, jiwa ini, badan ini disebut alam kecil, sedangkan alam semesta ini disebut dengan manusia besar. Jangan dikira, kata Imam Najmuddin Kubra, begitu juga Imam Ghazali di Mishkatul Anwar, kalau disebut langit secara fisik betul yang di atas kita, tapi langit secara rohani adalah dimensi alam rasa atau keyakinan yang lebih tinggi dari alam panca indera. Maka itu disebut langit. Jadi bukan langitnya ono yang tempat bintang-bintang itu. Jadi kata Imam Ghazali, Imam Ahlus Sunnah, segala sesuatu yang di atas satu hal, baik itu empirik, fisik ataupun akliyah. Jadi akal ini punya pemahaman bertingkat-tingkat, itu juga disebut langit-langit. Ya. Dan itu bukan ajaran kebatinan, itu ajaran Imam Ahlus Sunnah Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Ini juga yang dijelaskan oleh Imam As-Sunusi. Sekarang kita masuk ke khutbatul kitab atau muqaddimatul kitab, matan teks kalimatnya. Qala bisanadil muttasilaihi wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Wassalatu, kalimat salat dalam bahasa Arab berarti salat secara bahasa doa curahan rahmat. Kalau dalam bahasa Indonesia, salat itu sesuatu yang dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Ternyata bahasa Indonesia terlalu sempit. As-salatu dalam bahasa Arab, salat itu artinya doa rahmat yang bisa berarti gerakan salat yang dimulai dari bismillah, takbir diakhiri dengan salam, ataupun yang kedua mengirimkan salam cinta rahmat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, itu juga disebut salat. Oleh karenanya ketika ada satu hadis, di dalam hadis Imam Nasai, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wat-tib wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Allah buat aku, kata Nabi, mencintai dua bagian dari dunia kalian. Bukan keinginan Nabi, tapi Allah yang beri keinginan itu. Pertama, an-nisa, menikah lebih dari satu istri, itu an-nisa. Yang kedua, at-tib, harum-haruman, wewangian. Tetapi kata beliau, bukan itulah penyedap mataku. Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, pelipur lara penyedap mataku as-shalah. Kalimatnya fi shalah, maknanya dua, di dalam sholat. Yang kedua, di dalam sholawat. Maka jika ingin membahagiakan Nabi, menyenangkan Nabi, Nabi itu sudah senang, tapi biar senang ke kita, bacalah sholawat kepada beliau. Itu maknanya, ya.
Kalau Nabi dengan istrinya ribut juga Pak, konflik juga. Maka pelipur lara Nabi bukan beliau banyak istri, tapi as-salah. Maka Sayyidina Ubay ibn Ka'ab bertanya, ya wahai baginda, porsi salawatku kepada engkau kira-kira berapa persen? 1/3, setengah, atau 2/3? Kata Nabi, 1/3 udah banyak, tapi kalau lebih baik. Setengah juga banyak, tapi kalau lebih baik. 2/3 juga bagus, tapi sempurnakan menjadi utuh. Maka Sayyidina Ubay mengatakan, idzan aj'al salati kullaha laka ya Rasulullah. Kalau begitu aku jadikan semua salawatku hanya untuk engkau. Maksudnya apa? Kalau salawat jangan sisipkan hajat duniawi, bahkan ukhrawi jangan masuk. Ketemu mobil bagus, sholawatin. Nah itu namanya menyisipkan dunia dalam sholawat. Walaupun oleh orang ahlu dunia dibolehkan, ahli wirid katanya, kata kiai boleh. Secara ilmu hakikat itu su'ul adab. Secara ilmu akidah itu akidahnya belum pas-pas aman itu. Ya. Jadi kalau mau selawat aja. Lebih besar selawat atau mobil yang kita mau itu? Selawat. Justru kalau antum udah selawat, mobilnya gak dapat juga. Jangan-jangan selawatnya gak bener itu. Kalau bener selawatnya, tembus semua itu. Ya, kita udah jumpa, ada di Bogor sini, dia apa aja yang dia mau dia selawatin. Jadi bangunannya besar, tapi saya dapat teguran di hati, kamu bawa dia naik. Jangan biarkan dia terus-terusan minta dunia dengan sholawat. Maka saya bilang, Pak Haji, yang lebih sempurna kalau sholawat mutlak saja karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu, kata salat juga satu akar kata dengan silaturrahim, silaturrahim. Silah dalam bahasa kita silat. Silat itu menyambung rasa, menyambung langkah, menyambung jurus. Namun kemudian ada pencak silat, itu menggerak-gerak seninya. Silat sejati terhubungnya kolbu si pesilat dengan muqallibul qulub yang menggerakkan kolbu. Maka belum tergerak, belum terlihat gerakan, dia sudah membaca yang tersirat dari gerakan itu. Bismillah. Apa kata beliau? La syakka, tidak ada syak, tidak ada keraguan, anna a'lal kamalat al-hadithah kulliha wa adwamaha kamalul fawz birida maulana jalla wa ala wassalamah min ghadbihi. Kesempurnaan yang paling tinggi, paling abadi adalah kamalul fawz, kesempurnaan karena mendapatkan ridha Allah Ta'ala dan selamat dari murkanya. Ini kata beliau nih. Dan qad ja'ala Allah Ta'ala bifadlihi nabiyyana wa sayyidana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam baban aziman maftuhan lidzalika fid dunya wal akhirah la yuqaribuhu babun. Dan supaya Allah tidak marah kepada kita, pintunya hanya satu. Allah jadikan satu-satunya pintu Allah tidak marah kepada kita adalah pintu kekasihnya.
Sayyidina Muhammad SAW. Maka gelar Nabi apa? Habibullah. Orang kalau masuk kepada bab ini, dia tidak dimurkai Allah SWT. Bapak ibu ini boleh marah kepada kekasih, tapi marahnya pun marah sayang. Betul nggak? Anak kita sayang, kita kalau marah bukan karena kita mau menghancurkan dia, tapi karena kita sayang. Sama istri marah bukan karena ingin membunuh dia, tapi karena kita ingin memanjangkan hayat dia. Itu bedanya. Marahnya pun marah cinta. Ini gimana? Ini marah kalau mau ini gimana? Main pukul. Oh, itu berarti monster itu dalam itu ya. Bukan marah cinta itu. La yuqaribuhu babunnya. Tidak ada yang menyamainya sama sekali. Wala yastaghni 'an ta'alluq bi adhyalihi wal iwa ila 'atabati haramihi wa babihi ahdun min al-a'da aw al-ahbab. Tidak ada yang bisa menyamai, tidak ada yang sanggup duduk di makom itu kecuali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa wa min ajlihi khalaqallahu ta'ala al-kamal dunyawi wal ukhrawi wal ulwi was sufliyah. Kenapa? Semua kesempurnaan di dunia dan di akhirat Allah ciptakan karena Nabi Muhammad SAW. Dalilnya mana? Itu dalilnya ada dalam hadis Imam Al-Hakim, dan Imam Al-Hakim mengatakan sahihul isnad. Apa kata Allah kepada Nabi Adam? Hei Adam, dari mana engkau tahu nama Muhammad? Ini namanya Adam waktu tobat, beliau bertawassul dengan menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammadnya belum lahir secara fisik, tapi nurnya sudah. Berarti beliau anggap sajalah mati. Anggap saja nih, suul-suul adab lah kita. Maka inilah teguran bagi orang yang mengharamkan tawassul setelah Nabi secara fisik wafat. Jika tawassul sebelum beliau terlahir dengan tubuh Muhammad bin Abdullah boleh, Sayyidina Adam melakukannya, apalagi setelah lahir lalu wafat. Itu logikanya begitu. Qiyas aulawiyah namanya, qiyas priority, ya. Lalu Allah berkata kepada Sayyidina Adam, ya Adam, laulahu ma khalaqtuka. Wahai Adam, tahukah engkau jika bukan karena dia aku tidak ciptakan engkau. Jadi duluan mana? Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Adam itu Abu Muhammadin, bapaknya Muhammad bin Abdullah secara nasab. Tapi Sayyidina Adam itu kepada Nabi Muhammad juga manggil Abi. Jadi Nabi Muhammad itu Abu Adam, ayahanda Sayyidina Adam secara nur. Ini ada pengisi juga di sini, di Ustaz menolak kajian Nur Muhammad. Makanya saya bilang, Pak, ini harus jadi masjid corong ahlus sunnah, jangan campur-campur. Kita menghargai semua aliran, tapi kalau Bapak sayang kepada umat, jangan campur-campur. Apa kata dia? Nggak ada tuh nur-nur. Yang dia tahu nur itu cuma lampu. Kita ini tidak ada tercipta di cahaya lampu. Ya salam, nggak mengerti dia. Makanya kalau sebelum komentar, baca dulu kitabnya. Gak usah baca kitab Ghazali, dia baca Quran aja lah, surat An-Nur ayat 35, bahwa nur di situ bukan nur lampu. Cahaya di situ bukan cahaya fisik. Makanya disebutkan pakai kalimat permisalan, masalun nurihi, perumpamaan nurnya Allah. Digunakan perumpamaan, kenapa? Dia bukan cahaya fisik. Perumpamaannya menggunakan fisik. Kadang kita bingung juga ngadepin orang-orang yang nggak ngerti tapi komentar gitu. Gregetan nggak, Pak? Maka Imam Syafi'i mengatakan,
Aku berharap menang, aku pasti menang jika debat sama orang pinter. Aku ya siap menang, kira-kira gitu. Tapi kalau debat sama orang nggak ngerti, aku siap kalah, katanya. Biarlah kalah. Bingung kan kita? Kita mau jelasin apa? Oh nggak bisa, pokoknya gitu udah nutup data dia. Jadi kalau kita sebut Nur Muhammad SAW, itu bukan cahaya ini Pak ya, ini cahaya fisik. Nih penjelasan Nur ya. Secara fisik Nur itu apa? Yang memancarkan sesuatu yang terang sehingga mata dapat memandang. Sudah, saya mau nanya, burung hantu, kelelawar, malam hari bisa lihat gak? Pakai apa dia lihat? Hah? Gelombang. Maka pertanyaannya, cahaya itu partikel apa gelombang? Gelombang. Kalau sekarang apa nih cahaya? Seakan-akan dia partikel, ya kan? Ini kalau dalam ilmu eksak nih. Paham maksudnya? Bahwa secara empirik ini cahaya membantu mata kita. Maka Imam Ghazali kasih pertanyaan, sebenarnya yang memandang objek di depan itu mata ini atau dihantarkan oleh cahaya itu? Kenapa pertanyaan itu muncul? Karena kelelawar dan burung hantu dia bisa melihat walaupun gelap. Berarti mata ini, kata Ghazali, boleh jadi juga memancarkan cahaya dan bisa menangkap gelombang cahaya. Oh, pusing lagi tuh, kata Ghazali. Ini secara fisik. Lebih afdol mana? Orang bisa memandang atau tidak? Bisa lebih senang mana, waktu gelap atau waktu terang? Ini empirik, alam nyata secara panca indera. Jika naik ke yang lebih tinggi, akal. Akal itu juga punya pelita, punya cahaya, dan cahayanya bukan fisik. Apa pelita cahayanya? Akal itu dalil. Dalil, argumentasi, kaedah itu adalah cahaya akal. Dan dia lebih mulia dari cahaya ini. Nyambung. Jadi cahaya yang dimaksud di dalam Al-Quran boleh jadi maksudnya cahaya dalil. Gitu ya. Ada lagi yang lebih tinggi apa? Iman di kolbu. Itu juga disebut nur. Cahaya juga. Maka cahaya di kolbu lebih utama daripada cahaya dalil yang ada di akal. Dalilnya kolbu adalah iman dan rasa. Itu cahaya lebih kuat daripada dalil ini. Itu cahaya juga. Nyambung ya? Jadi yang disebut cahaya dalam kajian-kajian Ahlus Sunnah bukan cahaya fisik semata. Jadi kalau disebut alam ini tercipta dari cahaya, bukan berarti cahaya fisik. Kalau disebut Allah cahaya alam semesta, bukan cahaya fisik ini semata. Ya. Jadi kalau disebut Nabi Muhammad cahaya, Muhammad Nurullah, itu maksudnya apa? Bukan cahaya fisik semata, tapi juga cahaya sifatnya dalil, cahaya yang sifatnya nur iman, cahaya yang sifatnya nur rasa, bahkan cahaya yang kita belum mengenal sama sekali. Barangkali begitu ya. Jadi Sayyidina Adam dicipta lebih dahulu atau Nabi Muhammad SAW?
Nabi, apa kata Allah? Hai Adam, tiadalah aku cipta engkau kecuali karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Imam Al-Hakim, hadisnya disahihkan oleh beliau, tapi dibenci ini hadis oleh orang-orang yang tidak suka dengan kajian Nur Muhammad. Ya. Baik alam dunia ataupun alam akhirat, kesempurnaannya dikarenakan ya Allah menciptakan ya karena Nabi Muhammad SAW ya, baik di alam langit, alam tinggi ataupun rendah. Wa bi syafaatihi al-kubra fil akhirah wa ma ba'daha min syafaatihi tanqashi'u anwa'ul qurub. Dengan syafaatnya yang besar di akhirat dan setelah akhirat. Oh, ada syafaat di akhirat, ada syafaat setelah akhirat. Apalagi tuh? Ada syafaat kita mau di dunia ini, pas mau meninggal di alam kubur, waktu dibangkitkan, waktu dihisab, waktu ditimbang, waktu disirat. Itu ba'daha. Ada syafaat bebas dari neraka, ada syafaat masuk surga, ada syafaat naik tingkat di surga, ada yang lebih tinggi lagi, syafaat diizinkan jumpa dengan beliau, ada syafaat jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak syafaat itu. Ada juga syafaat diizinkan memberi syafaat. Nah, ini Bapak Ibu ini jangan gear dulu ya. Ini kalau benar imannya mengakar berurat sampai ke dalam kolbu batinnya, itu nanti di akhirat boleh kasih syafaat kepada saudara-saudaranya, teman-temannya. Dan itu sesuai dengan hadis Muslim, pemberi syafaat di akhirat itu para nabi, malaikat, dan orang soleh. 3. Saya baca, para nabi, malaikat, orang soleh. Semoga kita termasuk orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Tidak orang tua, kawan, saudara dapat syafaat. Lalu disebutkan dalam hadis yang panjang bahwa ada seseorang datang berdoa kepada Allah, ya Allah, aku mencari temanku seperjuangan dulu di dunia, pergerakannya sama, mungkin dulu ke masjidnya sama, pengajiannya sama. Dicari-cari di sorga nggak jumpa. Maka Allah katakan, carilah di neraka. Dicari di neraka nggak jumpa juga. Kenapa? Di neraka semua muka orang udah diganti. Karena tubuh ini tubuh miniatur Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dihancurkan muka ini. Maka diizinkan Allah dia mengakses kolbu. Apa kata Allah? Keluarkan siapa saja yang di kolbunya ada nur iman, walaupun sebiji zarah. Dikasih pandangan batin dia. Maka siapapun nanti yang dia temuin di neraka ada nur iman di kolbunya walaupun sebiji zarah, ditarik. Nanti setelah dimandikan di haud baru kelihatan temannya siapa. Ya, semoga kita salah satu orang yang memberi syafaat itu, amin ya rabbal alamin ya. Gimana caranya? Banyak-banyak bersalawat kepada sumber syafaat. Syafaat itu bahasa Arab artinya pertolongan yang dilipat gandakan. Dari kata syafaat ya. Ingin bahagia? Kenali orang paling bahagia di alam semesta. Siapa yang paling bahagia? Sayyidina Muhammad SAW. Ikuti cara hidup orang paling bahagia. Nabi Muhammad itu miskin atau kaya? Miskin atau kaya? Miskin atau kaya? Oke, yang ketiga kali kaya ya. Beliau ini pemimpin negara, direktur Baitul Amwal, Baitul Mal,
direktur BI lah kira-kira. Apalagi panglima perang bintang 5 lah. Gimana cara gaji Rasulullah itu? Ya, gimana gaji Rasulullah itu, Pak? Presiden, gaji presiden ya, gaji ketua MPR ya, beliau sekaligus qadhi, pimpinan hakim yang ngirim-ngirim hakim kemana-mana. Gimana cara gajinya itu, Pak? Itu orang kaya apa orang miskin? Cuma beliau berperilaku sederhana. Maka beliau mengatakan, Allahumma ahyini miskina. Ya Allah, jadikan aku orang yang bergaya hidup gaya orang miskin. Ya. Jadi yang gaya-gayaan kayak orang kaya itu bukan orang kaya, ya. Orang kaya itu cukup dia dan Allah yang tahu. Ya, tapi jangan sok-sokan, sok tawaduk juga. Allah juga suka melihat bapak ini pakai baju bagus. Allah suka kalau bapak ini pakai kendaraan bagus, rumah bagus. Jangan karena ingin disebut orang sederhana oleh orang sekitar lalu menghancurkan cita-cita diri, ya. Untuk apalagi mencari perhatian makhluk kalau sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi barakati ba'thihi asy-syarifah tulu'i tal'atihi al-bahiyyah as-sa'ida 'al-ard inkashafat zulumatul kufr wal jahalat allati 'amat wa intasharat. Berkat dibangkitkannya beliau, diutus beliau ke dunia, maka kegelapan kufur, kegelapan kejahilan, jadi kekufuran itu disebut gelap, lawan dari nur. Kejahilan itu disebut gelap, lawan dari nur, cahaya. Asbab beliau datang, orang-orang keluar dari kegelapan itu, ya. Wa tamakkanat ghayat tamakkun fi jamil afaq wal qulub. Maka kebahagiaan, ya, ketauhidan menyebar di alam semesta dalam qalbu. Wa tasha'sha'at anwarul iman billahi ta'ala wa bi rusulihi wa kutubihi wa malaikatihi. Sekarang walaupun jumlah orang Islam itu enggak lebih banyak dari agama sebelah, tapi agama sebelah itu perpecahannya udah sama kayak satu agama. Betul nggak? Dia satu tempat ibadah itu udah satu agama, udah beda sama tempat lain. Orang Islam itu satu aja, syahadatnya sama, walaupun dia Syiah, dia Ahlus Sunnah. Mohon maaf, yang mengkafirkan Syiah itu nggak mengerti ilmu akidah dan nggak baca kitab akidah. Kita boleh taruhan kita. Syiah itu nggak semuanya kafir. Yang kafir itu ghulatus Syiah, Syiah yang berlebihan, ghulat. Dan itu ada di kitab Imam Ghazali, Fadaih Batiniyah, ada di kitab Syahrastani, ya, ada di kitab I'tiqad Firaqil Muslimin karya Fakhrul Razi. Jadi yang kafir itu yang melanggar 3 bab: ketuhanan, kenabian, alam akhirat. Nah, kelompok yang mana yang melanggar itu? Syiah Sabaiyah contohnya, atau Kailaniyah, yang mereka mengajarkan bahwa Jibril salah kirim wahyu, Ali itu titisan Tuhan. Jadi udah masuk ke wilayah ketuhanan, ya, udah masuk ke wilayah ketuhanan. Oleh karenanya, jangankan kita Ahlus Sunnah, orang Syiah pun mengkafirkan mereka. Paham di situ? Jadi antum nggak perlu repot-repot mengkafirkan mereka, orang Syiah pun mengkafirkan mereka. Saya jelaskan itu ke beberapa orang-orang pergerakan, mereka nggak terima. Kita bilang enggak. Yang di Iran sekarang itu namanya Syiah Ithna Asyariyah, Syiah Imam 12. Itu tidak kafir, hanya berbeda dengan Ahlus Sunnah. Orang Ahlus Sunnah nyebutnya menyimpang.
Bagi mereka, kita yang menyimpang. Sampai kemudian, nah ini lucu, orang-orang yang dulu menentang saya itu memuji kelompok di Palestina yang bekerja sama di kelompok ini dan menganggap kelompok mereka anak rohani daripada gerakan Syiah itu. Saya nggak usah sebut lah, ya, yang sempat ramai sebelumnya. Itu sebabnya saya konsisten mengatakan saya tidak sepaham dengan aliran, walaupun dia gerakan pembebasan Palestina, tapi saya tidak sealiran dengan mereka. Kenapa? Karena mereka selalu mesra dengan kelompok Syiah. Bahkan menyebut dirinya sebagai anak rohani Ali Khamenei. Yang kemudian kelompok mereka itu, ya, bayangkan untuk berjuang di Palestina, matinya di Iran. Syahid gitu. Tahu lah tuh. Ya, mohon maaf. Kita konsisten, ahlus sunnah ya ahlus sunnah aja. Terserah mereka teriak-teriak apa gitu ya. Tapi saya lihat mereka nggak konsisten. Ya, apa masalahnya saya nggak ngerti. Karena mungkin ngaji akidahnya tidak bersanad barangkali. Tapi kita tetap mendambakan kemerdekaan Palestina. Tapi saya tidak lewat pergerakan itu. Dengan pergerakan yang sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah. Nah. Oleh karenanya jangan kaget, Pak. Waktu guru kami dulu masih hidup, Imam Besar Istiqlal yang lama, kami mendesaknya supaya cenderung membicarakan Palestina itu dalam konteks agama. Kata dia, enggak. Konflik di sana bukan konflik agama semata. Itu sudah disisipi dengan konflik politik. Beliau ngomong gitu. Sekarang terbukti. Ya kan? Sesama kelompok pembebasan itu mereka saling menghantam juga. Nah, kita doakan saja. Dalam hati lubuk kita paling dalam semua cinta Al-Quds, betul? Ya, semoga nanti muncul pergerakan yang murni Ahlus Sunnah yang bergerak untuk ke sana. Amin ya rabbal alamin ya. Adapun secara kemanusiaan, bagi Pak, gak usah pandang dia Ahlus Sunnah atau tidak Ahlus Sunnah. Emang kalau membantu orang tanya dulu kamu Ahlus Sunnah nggak? Atau orang jatuh di jalan tabrakan, ditanya kamu Muslim nggak? Gitu nggak? Nggak begitu. Langsung bantu aja, nggak usah tanya alirannya atau agamanya. Tapi kalau untuk pergerakan itu lain cerita. Sedetail itu loh kita menjelaskan, tapi namanya orang kalau emosi belum selesai dengerin sudah komentar duluan kan. Itulah hebat orang hari ini. Lanjut. Lalu beliau mengatakan berkat Sayyidina Muhammad SAW, afadallahu rahmatahu alal khalq, Allah limpahkan rahmatnya kepada makhluk, wa akhraja lahum ala yadi mustafahu Sayyidina walana Muhammad SAW dhaqairal ma'arif ar-rabbaniyah. Maka untuk makhluk, untuk manusia, Allah kirimkan hadiah melalui Nabi Muhammad SAW, yaitu perbendaharaan ma'rifat rabbani. Nah ini istilah beliau nih, perbendaharaan ma'rifat rabbani, wa nafaisal hikami wal ulumil laduniyah. Wah ini ngeri, bahasanya mulai mengerikan ini. Dan rahasia-rahasia mutiara, hikmah dan ilmu laduni. Jadi Nabi Muhammad masuk ke alam semesta ini tidak hanya bawa hukum syariat yang zahir, tapi juga bawa ilmu laduni. Itu yang diwariskan, metode laduni itu bisa kita akses, Pak. Kalau kenabian sudah selesai, la nabiya ba'di, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi metode ilmu kenabian tidak pernah diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di Quran,
Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah, wisdom. Hikmah itu apa? Mengakses langsung ilmu Allah, kita sebut ilmu laduni. Orang yang dapat akses itu, dia sedang mendapatkan anugerah yang sangat besar, ya. Wa hallahum bi jawahiril asrar allati khaba'aha lahum fi khazainil ghuyub. Maka Allah melalui Sayyidina Muhammad SAW menghiasi umat ini dengan mutiara-mutiara rahasia yang Allah simpan di khazinah kegaiban. Maksudnya apa? Syariat sudah selesai belum? Syariat sudah selesai? Sudah atau belum? Kalau belum berarti masih ada dami lagi dong. Syariat sudah selesai? Ini pertanyaan ngetes aja nih Pak. Ngetes dikit. Ini kajian Ahlussunnahnya sejauh mana nih dalamnya? Syariat sudah fix belum? Syariat sudah fix. Namun knowledge, pengetahuan, makrifat belum semuanya Allah turunkan. Oleh karenanya juga usah ilmu ma'rifatullah, ilmu tentang kerohanian, ilmu kedokteran di zaman Nabi sudah diturunkan semua belum? Belum. Sekarang kedokterannya lebih canggih ya dari zaman Rasulullah. Lebih canggih. Itu ilmu Rasulullah, Pak. Karena nama beliau Tabibul Qulub wal Abdan. Nabi itu dokter kolbu dan ilmu kedokteran fisik bersumber dari dirinya. Sekarang ilmu kedokteran, jadi mohon maaf, saya tidak mengenal dikotomi antara kedokteran Islam dan non-Islam. Bagi saya ilmu kedokteran itu Islami semua. Cuma yang punya rumah sakitnya ada Muslim, ada non-Muslim. Justru kita lihat sebagian besar, mohon maaf, rumah sakit Islam itu tidak Islami. Jorok, ya, pelayanannya nggak beres. Ini message ya, pesan. Kalau Bapak ada yang berjuang lewat dunia medis, atas nama Islam jangan malu-maluin Islam lah. Ganti namanya kalau tidak sempurna. Ganti namanya kalau nggak perfect. Perfect visi manusiawi lah, nggak usah perfect versi Allah. Pelayanannya dibagusin, obatnya dimurahin, kamarnya bersih, jangan bau obat nggak jelas itu ya. Masa sama aja rumah sakit Islam dengan rumah sakit umum daerah ya kan baunya. Kita masuk, aduh baunya gak enak, bau obat. Malah yang umum-umum pakai anak atas nama agama lain, itu kamarnya kayak hotel. Maka kita bayar pun per malam kayak hotel nggak apa-apa. Itu menurut kita lebih Islami daripada. Ya. Dan coba Bapak perhatikan, obat itu nggak ada sertifikat halalnya nggak ada, Pak. Kenapa? MUI sangat paham, majelis ulama kita sangat paham, kecuali ada oknum-oknum yang nggak paham di MUI, bahwa obat itu babnya darurat, tidak perlu difatwakan, walaupun bahannya ada yang tidak halal, itu boleh dipakai. Jadi ketika saya melihat ada yang memperdebatkan vaksin ini bahannya tidak suci, ente ini sok pinter bener ini ya. Kalau bab pengobatan ad-daruratu tubihul mazurat, darurat itu membuka celah yang tadinya haram menjadi halal. Ya, jangan sok-sok debat juga kita. Oh ini vaksin nih ditumbuhinnya di tempat yang tercipta dari ini babi. Kalau teknologinya baru ada itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau ente bisa datangkan solusi baru, buat yang baru. Kalau nggak itu masih halal. Tapi bab darurat. Ya, narkoba itu aslinya untuk menghilangkan sakit itu kan. Kalau sesuai takaran dokter halal dia. Tapi kalau di luar itu jadi narkoba dia. Dadah kata orang
orang seberang, jiran. Maka seharusnya kayak, mohon maaf, ganja itu untuk pemakaian tertentu kalau sesuai dengan kaidah kedokteran herbalis bisa, Pak. Kita dengar sekarang sudah ada beberapa kedokteran yang masuk ke spesialis herbal. Biar nggak kalah juga dengan penemuan-penemuan kedokteran barat itu. Tapi wallahu a'lam semua bagi kami al-fakir. Dunia kedokteran itu tidak ada urusannya dengan keyakinan agama. Ya, saya mau tanya nih Bapak nih. Bapak orang Islam ya? Betul? Betul. Emang orang Islam itu matanya harus begini, mukanya harus begini. Ada nggak urusan nasab ras dengan Islam? Nggak ada kan? Betul nggak? Jadi kalau orang Indonesia nggak maju, itu nggak ada urusannya karena kita ini orang Islam. Paham nggak maksudnya? Emang kitanya aja nggak mau maju. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Ini saya sering sampaikan. Islam itu terlalu tinggi. Yang nggak tinggi itu orang Islam. Islam pecah atau orang Islam yang berpecah? Ya. Jadi jangan lagi katakan Islam pecah ya. Islam mundur, nggak ada Islam. Islam nggak pernah mundur, bro. Yang mundur otak kita. Ya, otak ini, otak yang merasa Islami ini mundur. Karena saklek. Nggak mau menyerap ilmu dari orang yang tidak seagama. Ibnu Sina itu orang Islam. Dia menyerap ilmu dari buku-buku Jalinus. Itu filosof pra-Islam. Jadilah dia bapak kedokteran dunia. Jadi kalau ngambil ilmu gak usah kemudian mesti sepaham seiman. Mohon maaf, orang hari ini mau kembali ke dinar dirham. Mereka lupa, dinar dirham bukan sistem Islam. Dinar dirham itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Yang Islam itu apa? Ridho, jujur, dan tidak ada yang ditipu. Saling menguntungkan, itu Islami. Apapun mata uangnya. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Lalu apa kata beliau? Berkat Nabi Muhammad SAW, maka Allah masih menurunkan secara bertahap ilmu ma'rifatullah. Ilmu ma'rifatul ulum, ma'rifat funun. Jadi ilmu kedokteran secara fisik, ilmu filsafat kah, ilmu arsitek, ilmu apapun itu, termasuk ilmu kerohanian, itu masih turun. Dia turunnya bertahap. Sampai hari ini setiap wali Allah mendapatkannya. Maka boleh jadi dengan segala kesempurnaan imannya para sahabat, makrifat yang mereka peroleh, sahabat yang lebih tua meninggal duluan tidak lebih bermakrifat dari sahabat yang lebih muda. Dalilnya mana? Sayyidina Abdullah bin Abbas waktu Nabi wafat umurnya 13 tahun. Berapa tahun? 13 tahun sudah? Oke. Dipanggil oleh Sayyidina Umar waktu Sayyidina Umar sudah jadi khalifah. Ibn Abbas ini dibawa duduk bersama dengan orang-orang ahlul badar yang sudah tua-tua, pejuang-pejuang yang dijamin masuk surga. Mereka wali-wali kutub semua, 313. Ditanya makna ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas ini kan diprotes oleh ahlul badar. Jadi ternyata walaupun nih wali kutub, gengsi, ego, senioritas itu masih ada. Umar, Amirul Mukminin, kenapa engkau mensejajarkan bocah masih kecil ini duduk sama kami pejuang-pejuang tua? Wali-wali ini ada senioritas juga, Pak. Jadi jangan heran kalau kiai-kiai ini kadang-kadang mengaku juga ya. Apa kata Umar? Oke, kamu mau tahu siapa dia? Badannya muda, rohaninya tua.
Dikasihlah satu pertanyaan, sahabat-sahabatku, ayat ini artinya apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika datang Nasrullah dan Al-Fath. Kata mereka apa? Jika datang pertolongan Allah dan kemenangan, ya. Ayat berikutnya apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas. Orang-orang yang kamu lihat berbondong-bondong masuk Islam, maka pujilah Allah, minta ampun kepadanya. Itu jawaban mereka. Itu mah namanya tafsir, mengurai yang sudah ada. Kata Sayyidina Umar, kalian saksiin ya, ini bocah kecil ngomongnya apa? Ya Ibn Abbas, apa makna surat An-Nasr? Jawaban beliau, idza jaa nasrullah wal fath huwa mautu Rasulillah SAW. Itu wafatnya Nabi Muhammad SAW. Menangis semua itu Pak Ahlul Badar. Ya, itu tanda kewafatan Nabi Muhammad SAW, bahwa tugasnya sudah sederhana, maka Allah kirimkan An-Nasr, bantuan, dan Al-Fath. Nih perhatikan ya, orang kan hari ini kayaknya orang Islam nih lagi dizolimi, ini lagi zolimi, kita merindukan, mengelulukan Imam Mahdi kan gitu ya. Kalau Imam Mahdi keluar, selesai Pak, perjuangan kita selesai. Gimana? Mau segera keluar? Habis perjuangan antum sudah. Dan belum tentu antum ini kalau Imam Mahdi keluar bersama Imam Mahdi, siapa tahu nggak percaya kalau di Imam Mahdi, ya kan? Ahlul kitab itu mendambakan ada nabi terakhir muncul. Pas muncul mereka awal kafir. Orang yang pertama kufur mereka, bayangin coba. Jangan dikira orang ahli dalil ini kemudian selamat. Sebagaimana dulu muncul Sayyidina Muhammad SAW sebagai Rasul, ilmuwan ahli kitab, kiai-kiai ahli kitab, pertama kali ingkar kepada Rasulullah. Nanti antum saksikan. Muncul Al-Mahdi, kiai-kiai banyak yang ingkar kepada sang Al-Mahdi. Lihat aja nanti. Dan itu sudah pernah disinggung oleh Ibnu Arabi dalam kitab Unaqa Maghrib atau Mughrib ya. Dia sudah jelaskan itu.